Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Bersyukur kita dapat berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita kasihi di rumah untuk persekutuan doa 10 malam menjelang Pentakosta. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan yang baik dan selalu bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena Bapa sungguh amat baik, kasih-Nya yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita, bahkan tidak pernah terlambat pertolongannya. Kita mengawali persekutuan doa dengan menaikkan pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Seperti lagu yang kami naikkan, biarlah menjadi ungkapan hati kami yang paling dalam, ucapan syukur kami untuk setiap pertolongan yang boleh kami terima hari lepas hari ya Bapa. Di tengah situasi pandemi ini, kami terus dituntun, diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani hari untuk tetap bersosialisasi dan juga terus mengucap syukur dalam Engkau ya Tuhan. Demi Kristus Yesus yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11
yang berkata demikian, "Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati." Demikian Mazmur 36 ayat yang 8 sampai dengan ke-11. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Penatua Willy Cugito. Sebelumnya kita akan menaikkan pujian Lebih Dekat Padamu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jemaat pusat maupun jemaat pos Cengklong. Malam hari ini kita akan merenungi sebagian firman Tuhan dalam rangkaian perenungan persekutuan doa 10 hari. Malam hari ini kita akan merenungi dari Matius 7 ayat 6. Namun sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh bersama-sama bersekutu dan sebentar kami akan mendengar perenungan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan yang memberkati perenungan ini untuk boleh menjadi berkat untuk kami. Dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita baca Alkitab kita. Atau Bapak Ibu Saudara bisa lihat di layar ayat yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Matius 7 ayatnya yang ke-6, hanya satu ayat saja. Perihal mengenai hal yang kudus dan berharga. Saya akan bacakan. Atau Bapak Ibu Saudara bisa ikut baca bersama. Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi,
supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah suatu ayat yang merupakan perintah atau larangan untuk supaya jangan memberikan sesuatu. Nah, apa sesuatu itu? Sesuatu yang dikatakan hal yang berkudus dan berharga. Kepada siapa? Tadi dikatakan kepada orang yang diibaratkan sebagai anjing dan babi, atau orang-orang yang berwatak seperti anjing dan babi. Kalau kita sekilas membaca ayat ini, mendengar ayat ini, sepertinya kelihatannya kok menghakimi gitu ya. Sedangkan pada renungan yang lalu kita diajarkan agar supaya kita tidak boleh menghakimi, itu haknya Tuhan gitu. Tapi kenapa sepertinya ayat ini adalah suatu suruhan untuk kita membedakan gitu, untuk menghakimi gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak boleh menghakimi. Namun itu bukan berarti kita tidak harus mencari kebenaran. Dan kita harus melihat, harus membedakan apa yang salah dan apa yang benar. Kita tidak boleh mengutuk, tapi kita harus tahu siapa mereka itu. Siapa yang dikatakan berwatak anjing dan babi itu. Sehingga jangan memberikan sesuatu yang berharga pada orang seperti itu. Nah, untuk memudahkan kita untuk mempelajari ayat ini, saya coba memaparkan secara agak sederhana. Saya akan membagi dalam 3 bagian, ya. Di mana di sini adalah termasuk hal memberi gitu ya, cuman ada larangan jangan. Nah, dalam hal memberi itu ada 3. Pertama, pemberi atau orang yang akan memberikan sesuatu. Yang kedua adalah pemberian atau sesuatu yang akan diberikan. Yang ketiga adalah penerima, orang yang akan diberi sesuatu itu, orang yang akan menerima sesuatu. Nah, kita bicara dari yang pertama, pemberi. Nah, misalkan kita ini ingin memberikan sesuatu yang mungkin bukan sesuatu yang dikatakan kudus dan berharga gitu ya, mungkin nggak seberapa nilainya. Contoh, kita ingin memberikan pakaian bekas layak pakai. Nah, tentu kita akan mencari sasarannya, kepada siapa pakaian bekas layak pakai ini kita akan berikan. Justru tentu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Misalkan pasti orang-orang yang miskin gitu ya, orang-orang yang baru saja terkena bencana sehingga hartanya musnah, baju tinggal yang ada di badan gitu, tinggal kering di badan ibarat kata gitu. Nah, orang-orang seperti itu yang menerima pemberian kita, baju bekas layak pakai itu pasti akan merasa butuh gitu ya. Mereka akan menghargainya, akan bermanfaat buat mereka. Dan apabila misalkan baju bekas layak pakai itu kita berikan sembarangan, kita berikan misalkan kepada orang kaya, apalagi orang itu biasa pakai barang-barang yang bermerek gitu ya, barang-barang yang branded. Nah, apa yang terjadi? Ya, kemungkinan besar orang itu pasti akan merasa terhina gitu ya. Orang itu akan menolak. Mungkin aja dia akan marah kepada kita, akan tersinggung. Dia merasa terhina gitu. Dan dia bisa balik untuk memarahi kita gitu ya. Jadi di dalam hal memberi itu, kita sebagai pemberi itu harus bijak dan harus pakai akal sehat. Nah, kita tahu dalam peristiwa yang belum lama terjadi yang cukup viral,
yaitu pemberian nasi anjing. Nah, itu cukup rame gitu, cukup heboh ya. Maksudnya baik, ingin memberi sesuatu yang berguna gitu. Tapi nasi yang diberi label nasi anjing itu karena labelnya nasi anjing gitu ya. Nah, jadi membuat sebagian orang yang menerimanya itu jadi tersinggung, jadi rame gitu ya. Jadi hati-hati, kita mesti bijak, kita harus menggunakan akal sehat kita dalam hal memberi, kita sebagai pemberi ya, hati-hati. Apalagi itu yang baru hal yang biasa-biasa saja, apalagi ini sesuatu hal yang dikatakan kudus dan berharga. Kemudian yang kedua mengenai pemberian, dan pemberian di sini diartikan atau diibaratkan adalah suatu hal yang dikatakan suatu hal yang kudus dan berharga, dan di situ diibaratkan seperti mutiara. Dan kalau pada zaman itu mutiara itu sangat bernilai tinggi. Mereka pada waktu mencari mutiara itu di laut pada kedalaman tertentu. Dan pada waktu itu tentu saja belum ada tabung oksigen kayak sekarang gitu ya. Mereka harus menyelam dengan resiko kehabisan napas, atau juga mungkin resiko terbawa arus, ataupun mungkin ada ikan hiu gitu ya yang bisa mengancam jiwanya. Maka mutiara itu sebagai suatu perhiasan yang bernilai tinggi pada waktu itu. Dan itu diibaratkan seperti itu gitu ya. Hal yang kudus dan berharga yang diibaratkan sebagai bagaikan mutiara itu ditafsirkan itu adalah sebagai Injil Tuhan. Injil Tuhan yang kudus, yang berasal daripada Tuhan. Dan yang ketiga, penerima. Jadi orang yang akan menerima atau orang yang akan diberikan sesuatu, tapi jangan kepada orang ini gitu ya. Jangan kepada orang ini. Nah, penerima di sini dikatakan diibaratkan seperti anjing. Dan satu lagi babi. Anjing pada zaman itu jarang orang yang pelihara anjing pada zaman itu, nggak kayak zaman sekarang gitu ya. Jadi sebagian besar anjing-anjing pada waktu itu liar, jadi anjing liar. Nah, kita tahu kalau anjing liar itu mereka sebagian tidak nurut gitu. Mereka galak, penuh curiga, dan suka menggigit. Dan anjing-anjing seperti itu, anjing liar itu mereka makan sebagian dari mengorek-ngorek sampah gitu ya. Jadi mereka tidak dapat membedakan mana daging yang bagus atau daging yang memang sudah mulai berbau gitu ya, tidak dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, sedangkan babi, kita pasti tahu babi, apalagi orang-orang cengklong gitu ya, tahu babi gitu ya. Babi termasuk binatang yang rakus, jorok, dan yang terutama suka berkubang di lumpur gitu ya. Jadi walaupun kita sudah bersihin, kita mandiin, kita dandanin gitu, pakai kalung gitu, kalung mutiara, tetap aja dia akan balik ke dalam kubangannya. Jadi suatu hal yang sia-sia jikalau kita membersihkan dia atau memberikan sesuatu yang akan diabaikan oleh dia. Nah, itulah perilaku watak seperti babi gitu ya. Mereka akan, orang-orang yang diibaratkan atau berwatak seperti anjing dan babi ini adalah orang-orang yang memang gemar berkubang dalam kubangan dosa. Orang-orang ini yang akan serta-merta akan menolak, meremehkan, menolak
Injil Tuhan yang akan diberitakan. Dan pertanyaannya, kalau begitu kenapa kok Injil ini jangan diberikan kepada mereka gitu? Kan Injil itu kan harus diberitakan bahkan sampai ke ujung bumi. Dan Yesus kan datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus memang datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita tahu itu. Tetapi orang berdosa yang bagaimana? Orang berdosa yang mau datang kepadanya, yang mau datang mendengarkan Tuhan. Yesus tidak serta-merta pada waktu itu dia datang kepada kaisar Romawi ataupun kepada bangsa Romawi untuk memberitakan Injil, karena mereka akan serta-merta menolaknya. Yesus pada waktu itu datang, dia mengajar di Bait Allah, dan di sanalah tempat-tempat orang datang untuk beribadah, untuk mendengarkan, yang mau mendengarkan firman Tuhan. Yesus khotbah di bukit dalam seri renungan yang kita renungkan sekarang ini. Yesus khotbah di bukit kepada siapa? Kepada orang-orang yang memang datang kepada dia, kepada orang-orang yang datang untuk mencari dia. Dan Yesus datang ke rumahnya Sakius, sang pemungut cukai. Karena Sakius terlebih dahulu mencari dan ingin melihat dia. Dan pada zaman Musa, Allah menurunkan hukum Taurat kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Kenapa bukan kepada bangsa Mesir atau Raja Fir'aun pada waktu itu? Karena Raja Fir'aun atau bangsa-bangsa Mesir pasti serta-merta akan menolaknya. Dan jika itu terjadi, berarti Injil itu suatu penghinaan untuk Tuhan. Nah, sedangkan pada masa-masa sekarang ini banyak misionaris yang kita dengar nih, mereka datang ke pedalaman kepada suku-suku terasing, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang mungkin akan menolak mereka. Kok mereka datang? Kok kayaknya ini bertentangan nih, ya. Ini misionaris datang misalkan ke pedalaman Papua, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang juga garang-garang gitu ya, yang mungkin juga akan menolak Tuhan. Ya, Bapak Ibu, para misionaris itu mereka tidak serta-merta dia menjejalkan Injil Tuhan kepada orang-orang yang belum dikenalnya ataupun kepada suku-suku terasing itu. Karena kalau itu dilakukan ya tentu aja bisa langsung mati konyol gitu ya. Mereka biasanya mengadakan pendekatan terlebih dahulu melalui pendekatan budaya, lintas budaya, ataupun melalui aksi-aksi sosial, sehingga lama-lama kemudian mereka akan mengenal. Mereka akan mulai mau mendengar. Nah, di saat itulah baru misionaris itu akan mulai memberitakan Injil kepada mereka. Jadi tidak serta-merta, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan ayat ini. Nah, untuk kita renungkan, untuk kita masing-masing sekalian, apakah selama ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita juga sudah menghargai hal yang kudus dan berharga itu? Apakah kita sudah menghargai Injil Tuhan yang kudus? Dan kalau saatnya kita beribadah, apakah kita benar-benar mau mendengarkan firman Tuhan? Kita beribadah dengan sungguh-sungguh,
memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ataukah kita sebagian masih ada yang main HP mungkin, atau ada yang ngobrol satu sama lain, atau ada yang bolak-balik keluar masuk ruang kebaktian. Nah, kalau seperti itu, sepertinya kita gagal untuk menghargai sesuatu yang kudus dan berharga itu. Dalam hal pelayanan kita, apakah kita sudah mempersiapkan sungguh-sungguh? Kalau kita memandang pelayanan itu adalah sesuatu yang kudus dan berharga. Apakah sebaliknya kita lebih senang atau lebih menghargai kubangan-kubangan kenyamanan, kubangan-kubangan kemalasan, sehingga kita kurang menghargai pelayanan kita yang kudus dan berharga itu. Dan Bapak Ibu Saudara, secara alami memang kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara dan saya sendiri, kita memiliki sifat atau watak anjing dan babi tersebut. Tetapi apakah kita mau sungguh-sungguh, kita mau dibentuk, belajar untuk dibentuk. Kita mau belajar untuk dibentuk, untuk menghargai hal yang kudus itu. Kita mau menyimak firman Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kita mau mendengarkan, membaca, merenunginya, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Malam hari ini ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan. Yang pertama, kita berdoa bagi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, kami tahu bahwa ekonomi sedang menurun. Kami berdoa supaya juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta Menteri hingga setingkat Gubernur, Wali Kota, Camat, dan juga RW dan RT diberikan kerjasama yang baik dari pemerintah pusat sampai dengan setingkat RT, sehingga bantuan yang diberikan dapat diterima bagi orang-orang yang membutuhkan, tepat sasaran, dan juga bangsa ini dipulihkan ya Tuhan. Dan yang kedua, kita berdoa bagi tenaga medis yang sedang berjuang untuk para pasien corona. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan bagi tenaga para medis yang sedang berjuang di garis depan bagi pasien dalam pantauan yaitu sedang terkena corona. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka diberikan semangat dan kekuatan yang baru setiap hari di dalam merawat pasien. Di tengah mereka keletihan, Engkau memberikan semangat yang baru, kegairahan yang baru, bahkan sukacita yang baru di dalam merawat pasien ya Tuhan. Dan juga pasien diberikan kesembuhan di setiap obat-obatan yang mereka minum. Biarlah hati mereka terus bergembira, terus bersukacita
di tengah situasi ini, walaupun kami tahu bahwa itu sulit, tapi biarlah Roh Kudus yang terus menghibur mereka, menguatkan mereka ya Tuhan. Dan yang ketiga, berdoa bagi pergumulan jemaat Gereja Kristus Jembatan Hitam dan juga Pos Cangklong. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan yang jemaat sedang hadapi, baik itu kesehatan, baik itu ekonomi. Kami tahu bahkan ada beberapa di antara kami yang sudah dirumahkan, bahkan usaha kami menurun. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami terus dicukupkan, terus dimampukan, terus mengandalkan Engkau, menempatkan Engkau di atas segalanya di tengah-tengah situasi ini ya Tuhan. Berikan kami hati yang tulus dan terus bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita naikkan Bapak, terima kasih. Persekutuan doa selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.